Apa konflik yang sering kali terjadi di dalam pernikahan Anda? Irasional konflik atau rasional konflik? Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangku Iva. Wah, tidak terasa ya, garam dan terang bagi keluarga The Series ini akhirnya memasuki poin yang ketiga. Kita telah membahas yang G, God as the foundation of marriage. Kemudian beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tuntas tentang able to communicate. Itu huruf G dan A. Sekarang masuk ke huruf R. Apakah R itu? R itu adalah resolving conflict. Ya, bagaimana suami istri bisa mengalami konflik tetapi tidak membuat mereka makin jauh. Tidak membuat mereka saling menyalahkan. Tapi konflik itu hadir sebagai sesuatu hal yang kita harus manage. Dan setelah konflik yang terjadi adalah suami istri makin dekat, makin mengenal apa sih yang dia inginkan, makin tahu jalan pikirannya, tahu kelebihan dan kekurangan, dan setelah itu makin cinta. Oke? Nah, dalam topik ini, resolving conflict, saya ingin memulainya dengan membaca firman Tuhan dari Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Wah, bisa jadi ya, waktu sedang konflik terjadi eskalasi nada. Ya, kata-kata juga makin tajam, makin menekan. Tapi pasangan yang aware, pasangan yang belajar takut akan Tuhan, yang ada kepekaan rohani, terus untuk men-set up nadanya di satu titik, yaitu apa? Jawaban yang lemah lembut. Artinya nadanya, walaupun pasangan itu naik, kita tenang aja di bawah. Karena ada janji firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas, waduh ya, membangkitkan amarah. Mari kita jaga tutur kata kita. Jangan kasih yang pedas-pedas. Biarkan yang pedas-pedas menjadi kita punya menu di nasi padang, begitu ya. Tetapi kalau perkataan kepada istri kita, kepada suami, jangan kasih yang pedas, kasih yang lemah lembut. Nah, kemudian dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Wah, ini juga kadang-kadang suka terbiasa ya. Orang bilang latah. Terjadi sesuatu hal, lalu mungkin sambil nyetir mobil, wah mulut kita ini maki-maki. Dan itu rasanya tidak nyaman sih bagi pasangan kita, juga anak-anak ya. Ini tanpa sadar loh. Jadi kita di hadapan banyak orang, kita itu kelihatannya tutur kata kita baik. Tapi waktu kita sedang nyetir, apalagi sedang di rumah, dan rumah kan tempat kita menjadi diri kita apa adanya, di mana kita bisa bebas mengekspresikan diri kita. Tetapi ada rule, ada border yang kita harus bangun, di mana firman Tuhan jelas berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik ya. Kita bisa memilih kata. Pilih kata-kata yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini terutama saat pasangan kita, dalam pandangan kita, kamu itu bersalah. Kamu itu ada sesuatu hal yang saya tidak suka. Wah, dengan demikian ya, kita kemudian menyalahkan dia. Tetapi pakai kata yang membangun, sehingga pasangan yang bersalah, dia mungkin sudah say sorry, maka dia beroleh kasih karunia dari mulut kita, dari perkataan-perkataan yang kita sampaikan kepada dia. Nah, ini memang sesuatu hal yang harus kita latih. Kita harus berdoa, memohon pimpinan Tuhan, tolong supaya mulut ini aku bisa kendalikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kata-kata yang ku keluarkan bagi istriku, bagi suamiku, bagi anak-anak adalah kata-kata yang baik. Nah, dalam segala keadaan yang baik yang kita sedang perjuangkan, konflik itu tetap bisa hadir. Loh, kenapa? Ya, karena sekali lagi saya mau menyebutkan, life is the series of problem. Hidup itu serial daripada masalah. Masalah datang satu, oke? Bisa menciptakan konflik suami istri. Kenapa? Karena saat masalah ini datang, maka suami istri ini berdiskusi.
untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi rupanya suami istri ini sama-sama pinter, sama-sama berpengalaman ya, sama-sama punya rasa pandangan yang terbaik. Nah, akhirnya mereka bisa meninggikan ego masing-masing. Pandanganku yang paling benar, pandanganmu kurang tepat. Padahal sama-sama pintar. Dan kalau dilihat, bisa jadi kalau ditanya kepada 10 orang ya, berani belajar untuk objektif, mungkin orang-orang akan berkata, rasanya pandangan pasanganmu tuh lebih tepat loh bro, begitu ya. Nah, tetapi seringkali ego kita ingin supaya kita itu dikedepankan, diri kita itu diutamakan. Sehingga kembali lagi tadi, masalah datang, berdiskusi suami istri, waduh, siapa yang mau lowering the ego? Berdiskusi dengan tenang, ya, kepala itu boleh dingin, ya kan? Hati tetap panas, dalam arti hati tetap ada kedekatan dengan istri ya, kedekatan dengan suami. Sambil berdiskusi, tangan boleh berpegangan, ya kan? Terus berdiskusi sampai akhirnya ketemu solusi, dan masalah yang datang berhasil kita temukan solusi, kita bangun border, bangun kesepakatan, kita usir masalah itu keluar. Nah, hidup, life is the series of problem, maka datang lagi masalah yang lain. Suami istri berkonflik ria. Saya pakai istilah ini ya. Konflik pakai ada rianya. Ya, pandanglah konflik ini sebagai sesuatu hal yang akan mendewasakan Anda. Jadikan masalah itu sebagai suatu konteks mendewasakan Anda para suami. Mendewasakan Anda para istri. Anda diskusi di dalam kematangan Anda. Temukan, lihat dari 4 sudut yang berbeda. Lihat juga dari atas, lihat dari bawah. Kepung masalah itu. Silakan Anda berdiskusi, dan ingat, saat berdiskusi bisa terjadi konflik. Kenapa? Karena konflik itu artinya adalah disagreement. Disagreement artinya ketidaksesuaian, ketidaksetujuan. Aduh, kok saya nggak setuju ya sama pikiran kamu ya? Kok rasanya pikiran kamu itu nggak mungkin seperti itu. Yang paling benar adalah pandanganku. Nah, mau Anda lowering the ego, mendengarkan dia, memberikan dia kesempatan, lalu maukah Anda juga memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk terlibat masuk, ada the intervention of God di tengah konflik yang terjadi? Stop, berhenti, pegang tangan suami, pegang tangan istri. Wah, kita kok jadi panas ya? Yuk kita libatkan Tuhan. Kita cari pimpinan Tuhan atas masalah ini. Karena tanpa Tuhan, sia-sialah rumah tangga yang kita bangun. Anda mau bangun dengan apa? Kecakapan, kepintaran, pendidikan Anda yang S1, 2 sampai S3. Tanpa Tuhan, semua itu sia-sia. Maka harus melibatkan Tuhan di dalam setiap konflik yang kita hadapi hari ini. Sehingga semua konflik yang hadir, dia datang, dia menetap sebentar, lalu dia pergi. Dan saat dia pergi, kita makin dewasa. Datang lagi yang lain, kita berkonflik ria, berdiskusi, libatkan Tuhan. Kemudian konflik itu kita izinkan terjadi untuk membuang masalah itu. Datang lagi, demikian seterusnya. Sehingga dalam perjalanan hidup pernikahan, kita boleh makin menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh keteladanan hidup, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena masalah itu datang, kita diizinkan berdiskusi, suami istri sebagai satu teamwork, dan kemudian ada solusi di dalam pimpinan Tuhan yang penuh dengan jalan kebenaran dan hikmat yang ajaib. Nah, saudara-saudara, di titik ini kita harus belajar untuk membedakan, ya. Ada konflik, tetapi ada yang irasional, ada yang rasional. Nah, apa sih konflik yang irasional? Konflik yang irasional itu terjadi karena adanya ketidakmatangan pribadi. Ya, suami istri hari ini bisa jadi dia menikah usia 30. Wah, kok rasanya sudah umur 30, sepertinya sudah matang sekali ya. Usia 30 menikah, tetapi belum tentu. Kematangan seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh umur. Umur adalah suatu kepastian. Tetapi ada hal yang lain yang harus kita kembangkan. Kematangan apa? Intelektual, melalui pendidikan. Kematangan apa? Emosional, melalui berbagai masalah yang hadir dalam hidup kita. Kita boleh menstabilkan emosi kita.
Kematangan apa? Kematangan relasi. Artinya kita punya banyak teman, di mana kita kemudian bisa berdiskusi tentang sebuah masalah, dan pertemanan itu jelas ada suatu simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Ya, kehadiran kita harus menguntungkan akan sahabat-sahabat kita. Demikian juga sebaliknya. Kematangan apa lagi? Yang juga penting adalah kematangan daripada kerohanian. Nah, kalau tidak ada kematangan intelektual, tidak ada kematangan emosional, tidak ada kematangan relasional, bahkan tidak ada kematangan rohani, wah, semua hal yang kecil bisa jadi besar. Yang tidak ada bisa diada-adakan. Karena tidak matang, karena pribadi yang immature, ya. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit, waduh, pikiran tuh mindsetnya negatif. Lalu mulai menegasikan kehendak, pendapat, pikiran daripada pasangan. Akhirnya menciptakan konflik. Lah, tahu irasional dari mana? Setelah lewat beberapa hari, kita pikir-pikir gitu ya. Jikalau Anda adalah anak Tuhan, maka Roh Kudus itu pasti hadir menyapa Anda. Mengingatkan akan kejadian kemarin itu. Saat Anda diberikan ingatan begitu kuat, Anda mungkin marah kepada pasangan karena ketidakmatangan Anda. Ya, mungkin Anda adalah anak Tuhan, tetapi Anda belum melatih kematangan itu. Maka Roh Kudus hadir, dan kemudian Anda teringat, iya ya, kenapa kemarin aku kok marahnya sampai begitu ya? Aku sih tidak suka, tapi memang aku tersinggung. Tapi kemudian Anda diberikan kesadaran, kenapa yang seperti itu aja harus tersinggung? Bukankah sekarang setelah Anda lebih tenang, Anda berpikir, iya ya, harusnya aku nggak usah tersinggung kok. Itu kan cuma masalah kecil. Nah, ini konflik yang irasional. Tidak perlu ada. Ayo, matangkan diri kita, ya. Berikan satu hati yang luas. Bagi pasangan kita itu hadir bersama kita, berdiskusi dengan dia. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah sensitif. Kokohkan diri Anda. Sehingga irasional konflik ini sesungguhnya tidak usah terjadi. Oke? Nah, tetapi ada yang kedua. Yang kedua itu adalah disebut rasional konflik. Loh, kok disebut rasional? Ya, karena setelah beberapa hari kita pikirkan, lalu kita renungkan, iya, konflik ini memang harus ada ya. Kenapa? Karena ada suatu perbedaan sudut pandang yang sangat kental. Dia berpikir A, saya berpikir B. Nah, tetapi apakah kemudian ini adalah satu salah, satu benar? Belum tentu juga. Ini hanya suatu perbedaan mindset di dalam pengalaman hidupnya, di dalam tata cara responnya, dalam pemikirannya dan pengalamannya, maka dia menghasilkan A. Dan kita, karena latar belakang kebudayaan kita, latar belakang pendidikan kita, kita juga punya latar belakang orang tua yang ikut mempengaruhi diri kita. Hari ini kita sudah menjadi dewasa, pikiran kita B. Nah, saat ingin dipertemukan, terjadi perbedaan. Nah, perbedaan ini harus diselesaikan. Karena PR, ya, homework dari setiap suami istri sepanjang umur hidup pernikahan mereka itu adalah bagaimana supaya suami di B, istri di A, itu akhirnya boleh ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Diskusikan akan jalan tengah. Apa sih yang akhirnya pemikiran yang sendiri, tunggal, rasanya is the best. Tetapi pemikiran dua orang adalah pemikiran yang jauh melebihi pikiran orang yang sendirian. Sehingga saya bisa sendiri. Tapi kalau berdua, harus lebih baik, ya. Nah, sehingga di sini betul-betul butuh akan satu kerendahan hati, ingin mendengarkan, bisa fokus kepada pendapat, tidak saling menyalahkan, ya. Dan kemudian sekali lagi dalam rasional konflik kita mengerti dan kita bisa mengakui sebenarnya dalam hati, iya, pasanganku ini lumayan smart loh, ya. Pasanganku ini lumayan pintar loh, dan dia lumayan punya pengalaman loh. Sehingga di situ kita bisa mengakui. Cuman seringkali ego kita menekan itu semua. Dan rasional konflik selalu, karena itu rasional, kita tahu ini ada masalah besar harus ditanggulangi, diatasi, kita harus menang. Kita berdiskusi dengan dia, kita tahu ini kita beda pendapat, tetapi ada satu jalan.
Nah, apa jalan itu? Jangan pernah lupakan akan kehadiran Tuhan. Ya, saya dengan Liana juga sering kami konflik ya. Kami sudah 22 tahun pernikahan. Dia punya pandangannya sendiri. Saya sebagai seorang suami belajar ya. Belajar menenangkan diri. Lalu saat istriku sedang bicara, saya dengarkan. Saya gali. Jadi maksudmu apa, nak? Begitu. Jadi kamu maunya apa? Begitu. Jadi bagaimana ini dalam pikiranmu? Ini akan bagaimana? Nah, jadi kita dengan rendah hati menenangkan diri kita. Belajar duduk tenang, diam, tentram. Mendengarkan pasangan saat dia sedang menyampaikan poin-poinnya. Kita kalau perlu kita catat. Lalu kalau kita tidak siap, dan mungkin kita sedang tidak siap, kita boleh berkata kepada dia, yuk kita bawa kepada Tuhan ya. Biar Tuhan yang memimpin akan diskusi ini. Kan tidak ada yang mati. Tidak ada yang harus begitu mendadak sampai harus masuk UGD dan ICU kan? Tidak ada. Ini kan hanya sebuah masalah yang hadir dan membutuhkan pemikiran yang terbaik dari kita berdua. Dan jikalau itu tidak diselesaikan, bisa menjadi suatu konflik berkepanjangan. Dan jikalau itu ingin diselesaikan buru-buru, bisa jadi konflik yang meningkatkan, mengeskalasi akan emosi. Jadi tenang saja, ya. Bisa genggam tangan pasangan lalu ajak dia berdoa. Kita doa dulu yuk. Kita minta pimpinan Tuhan dari hikmat, dari tempat yang maha tinggi hadir di dalam konflik kita ini. Nah, saudara-saudara, apa konflik yang sering kali terjadi di dalam pernikahan Anda? Irasional konflik atau rasional konflik? Dari apa yang tadi telah saya paparkan, maka Anda bisa membedakan. Coba Anda diskusikan dengan pasangan Anda. Hari ini, di mana ya letak perbedaan-perbedaan itu? Pergilah dating berdua, ya. Suatu dating yang direncanakan 1 minggu itu 1 kali dengan waktu yang selalu sama. Mungkin tempatnya juga bisa sama di situ terus karena tempat itu nyaman bagi Anda. Dan saat Anda mau pergi, Anda pergi dengan penuh dengan antusias, sukacita ya. Tetapi saat betul ada di sana, ada PR-nya. PR-nya apa? Kemarin kita konflik loh. Ya setelah duduk di situ ya. Mau nggak kita diskusikan sekarang? Ini saya sedang prima, kamu juga sedang prima. Ayo, mari kita definisikan, petakan masalahnya apa. Lalu diskusikan jalan keluarnya. Belajar mendengar. Jikalau terjadi ketegangan ataupun suatu ketidaksesuaian lagi, terjadi disagreement, dan Anda telah merasa berkali-kali, merasa tidak menemukan solusi. Ingat, otak yang bikin masalah beda dengan otak yang bikin solusi. Bisa jadi Anda membutuhkan pertolongan. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang punya passion sebagai mentor pernikahan, saya telah hadir di dalam berbagai konflik suami istri. Saya hadir sebagai pihak yang melihat secara objektif. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya hadir untuk memberikan solusi. Sampai akhirnya suami itu berkata, oke, ini saya akan coba. Ya, baru semalam saya memberikan solusi kepada sepasang suami istri. Lalu suaminya bertekad, siap Pak, saya akan mencoba cara ini. Iya, karena selalu ada jalan. Dan jalan itu adalah jalan daripada Tuhan, yang jikalau suami istri ternyata bersih tegang tidak bisa menemukan, hadirnya seorang mentor pernikahan dalam pernikahan Anda akan menyelesaikan berbagai konflik. Tuhan memberkati setiap kita. Silakan sharekan video ini. Jikalau bermanfaat bagi Anda boleh juga taruh komen dan jangan lupa di like. God bless.